Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam jumpa kembali di dalam program seri pendalaman Alkitab. Bersama saya Billy Elia yang seperti biasa akan menemani saudara selama kurang lebih 10-20 menit ke depan, di mana saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara untuk kita bersama-sama membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, perikop demi perikop dimulai dari Perjanjian Baru. Dan di dalam program seri pendalaman Alkitab kali ini kita memasuki perikop yang ke-48 yang kali ini terambil dari Injil Matius pasal 12 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara untuk kita bersama-sama dengan kerendahan hati untuk membaca nas firman Tuhan ini. Sekali lagi Matius 12 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8 dengan judul perikop Murid-murid memetik gandum pada hari Sabat. Pada waktu itu, pada hari Sabat, Yesus berjalan di ladang gandum. Karena lapar, murid-muridnya memetik bulir gandum dan memakannya. Melihat itu, berkatalah orang-orang Farisi kepadanya, "Lihatlah, murid-muridmu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat." Tapi jawab Yesus kepada mereka, "Tidakkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya lapar? Bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah, dan bagaimana mereka makan roti sajian yang tidak boleh dimakan, baik olehnya maupun oleh mereka yang mengikutinya, kecuali oleh imam-imam? Atau tidakkah kamu baca dalam kitab Taurat bahwa pada hari-hari Sabat, imam-imam melanggar hukum Sabat di dalam bait Allah, namun tidak bersalah? Aku berkata kepadamu, di sini ada yang melebihi bait Allah. Jika memang kamu mengerti maksud firman ini, yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Tentu kamu tidak menghukum orang yang tidak bersalah, karena Anak Manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dari nas pembacaan firman Tuhan tadi, adakah saudara mendapatkan hikmat atau pengertian atau rema tersendiri? Saudara tidak usah ragu-ragu untuk membagikannya dengan cara menulis di kolom komentar supaya kita boleh saling menguatkan, saling memberkati. Nah, saudaraku, sebenarnya nas firman Tuhan ini pernah beberapa kali kami sampaikan ya di dalam renungan-renungan yang sebelumnya. Mungkin juga ada di antara Bapak Ibu yang belum pernah mendengarkan, jadi tidak ada salahnya untuk kita terus mengulang dan terus belajar. Kadangkala ketika kita mendengarkan kembali apa yang disampaikan oleh firman Tuhan, biasanya akan muncul satu pengertian atau satu rema yang baru yang akan membukakan dan mencelikan hati dan pikiran kita, saudara ya. Jadi di dalam nas pembacaan kita kali ini, firman Tuhan memang secara gamblang dipaparkan kepada kita mengenai pengertian akan hari Sabat yang sejatinya. Pernahkah Bapak Ibu Saudara mendengarkan orang-orang yang mungkin saja mempengaruhi pikiran saudara dan berkata, "Loh, kalian orang Kristen kenapa beribadah di hari Minggu? Bukankah kitab suci atau Tanakh Perjanjian Lama itu berkata bahwa kita harusnya beribadah di hari Sabat. Hari Sabat itu bukan hari Minggu. Karena hari Sabat itu hari ke-7, yakni jatuh pada hari Sabtu. Sedangkan hari Minggu adalah hari pertama." Nah, bagaimana jawaban saudara dengan istilahnya pertanyaan seperti ini? Ada orang-orang di luar sana yang mencari kesalahan dengan kekristenan atau mencari masalah lah dengan orang Kristen. Mereka berkata, orang Kristen mengubah aturan, orang Kristen mengubah Taurat. Tapi faktanya tidak seperti itu. Tanakh tetaplah berbicara seperti itu. Kekristenan tidak pernah mengubah aturan-aturan dan 613 perintah di dalam Tanakh atau Perjanjian Lama. Orang Kristen tidak pernah mengubah. Lalu kenapa orang-orang percaya yang mengikuti Yesus tidak lagi mengikuti hukum Taurat? Karena bagi orang percaya, orang Kristen ya, para pengikut Kristus yang khususnya diselamatkan oleh karena anugerah, keselamatan itu tidak lagi oleh karena kita menuruti segala yang tertulis di dalam hukum Taurat. Keselamatan itu semata oleh karena anugerah di dalam Yesus Kristus. Bahkan konsili para rasul
Di dalam Kisah Para Rasul, saya lupa Kisah Para Rasul berapa, kalau tidak salah itu sekitar 15 atau 18. Di situ para rasul berkumpul untuk mengadakan konsili atau musyawarah atau rapat ya. Karena soal Paulus dan Barnabas yang bersitegang dengan beberapa murid yang lain. Soalnya murid yang lain ini berkata bahwa kamu harus disunat menurut hukum Musa. Kalau tidak, kamu tidak akan diselamatkan. Lalu Rasul Paulus menentang hal itu. Tidak. Kita tidak diselamatkan oleh karena kita menuruti adat istiadat yang diberikan oleh Musa. Bukan, tapi semata oleh anugerah di dalam Yesus Kristus. Nah, akhirnya diadakanlah konsili, diadakanlah rapat atau musyawarah. Dan disimpulkanlah pada akhirnya kepada setiap bangsa-bangsa di luar Israel. Bangsa-bangsa di luar Yahudi. Bangsa-bangsa Goyim. Tidak diberikan tuntutan untuk melakukan apa yang tertulis di dalam Taurat. Bahkan terang-terangan ya, Rasul Paulus di dalam pengajarannya memang sudah memberikan begitu detail bahwa hukum Taurat itu sudah dibatalkan atau diabolisi melalui kematian dan kebangkitan Yesus. Jadi bagi orang-orang yang sudah diselamatkan, yang sudah mengenal Yesus, saudara tidak perlu kembali kepada hukum Taurat dan menuruti segala yang tertulis dalam hukum Taurat. Tapi bukan berarti orang Kristen lantas hidup bebas dan tidak melakukan segala sesuatu yang baik, bermoral. Enggak. Kita tetap harus melakukan kasih, kebaikan, kemurahan, pertolongan, dan lain sebagainya. Karena itu yang diajarkan Yesus. Yesus jelas amat sangat mengajarkan setiap orang percaya, khususnya dari Matius pasal yang kelima. Ya, khotbah Yesus di bukit itu begitu panjang lebar membahas hubungan antara manusia dengan manusia. Bagaimana kita harus melakukan kebaikan, pertolongan, dan lain sebagainya. Bagaimana kita tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi justru kita membalas kejahatan itu dengan kebaikan. Justru kita berdoa bagi orang-orang yang menganiaya kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, kenapa saudara tidak lagi beribadah di hari Sabat? Karena jawabannya, Yesus sudah menggenapkan hukum Taurat dan sekaligus membatalkan peraturan-peraturan hukum Taurat itu terkhusus bagi orang-orang non-Yahudi yang percaya bahwa mereka diselamatkan semata oleh karena iman. Saudara ya. Jadi makanya para rasul yang notabene adalah orang Yahudi, mereka membuat suatu kebiasaan, yakni mereka beribadah di hari yang pertama, yaitu hari Minggu. Karena pada hari Minggu itulah hari di mana Yesus bangkit, yang menyatakan bahwa ibadah setiap orang percaya atau orang Kristen di hari Minggu adalah ibadah untuk merayakan kebangkitan Kristus atas maut. Dan itu memberikan sebuah pengharapan bagi kita. Bahwa setiap orang yang percaya diselamatkan pasti akan mengalami kebangkitan. Dan kematian kedua tidak akan berlaku atas setiap kita. Nah, di sini Yesus memaparkan dengan jelas sekali ya. Orang-orang Farisi marah. Di dalam pembacaan kita Matius 12 tadi. Mereka marah. Kenapa kok murid-murid Yesus memetik bulir-bulir gandum dan memakannya, dan di situ orang-orang Farisi menganggap bahwa itu adalah perbuatan bekerja di hari Sabat. Mereka memetik gandum dengan alasan lapar. Mereka memetik bulir-bulir gandum dan memakannya. Dan hal ini dilihat oleh orang-orang Farisi dan langsung dikecam oleh orang-orang Farisi. Ya. Murid-muridmu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat. Karena mereka lapar. Dan bagi Yesus, dan lucunya di sini ya, mereka marah kepada Yesus. Bukankah Yesus itu Tuhan yang menjadi manusia dan mereka tidak menyadarinya? Memang sih mereka tidak menyadarinya. Mereka sedang berbicara dengan Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Mereka protes, kenapa murid-muridmu melakukan sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat, yakni memetik gandum dan memakannya. Lalu Yesus memberikan penjelasan. Nah, inilah indahnya ya. Yesus itu tidak arogan. Kalau saudara belajar, mari belajarlah dengan Yesus, bahwa setiap kali ada pertanyaan-pertanyaan yang muncul, ia akan menjawabnya dengan apa yang tertulis dalam kebenaran firman Tuhan. Ini adalah contoh bijak bagi setiap orang percaya. Maka saudara harus diperlengkapi dengan kebenaran firman supaya saudara bisa tahu memberikan jawaban.
Yesus memberikan jawaban yang memang ada di dalam perjanjian lama ya. Kisah mengenai Daud ya. Ya kalau tidak salah itu ya, saya bukan orang yang sangat menguasai Alkitab sampai menghafal detail-detail ayat demi ayat, tapi saya ingat di mana tempatnya dan di mana ceritanya, bahwa ini adalah kisah di mana Daud sedang dikejar-kejar oleh Saul ya. Ia bersama dengan para prajurit-prajuritnya, para pengikutnya. Karena dalam keadaan dikejar-kejar Saul, mereka akhirnya masuk ke dalam sebuah tempat ibadah atau rumah Tuhan ya. Dan di situ ia meminta makanan, termasuk juga ia meminta senjata pada waktu itu. Jadi imam-imam yang bertugas pada waktu itu memberikan kepada mereka, di sini tidak ada makanan, kata imam itu, selain roti kudus. Roti kudus itu adalah roti sajian yang hanya boleh dimakan oleh imam-imam keturunan Lewi atau yang melayani di rumah Tuhan. Jadi hanya mereka yang boleh makan. Orang-orang biasa, orang-orang bukan golongan imam atau bukan keturunan Lewi tidak boleh memakan roti kudus ini. Karena itu dianggap mereka ya berdosa lah intinya lah. Tetapi Daud tidak mati. Dalam pandangan Yesus, Daud tidak bersalah. Karena ia lapar, ia butuh makan. Nah kemudian Yesus juga memberikan pemahaman yang kedua. Bagaimana imam-imam pada hari Sabat pun tetap melakukan pekerjaannya di dalam bait suci, bukan? Jadi Yesus memberikan satu gambaran lagi, bahwa imam-imam itu yang bertugas di dalam kemah suci, dalam bait suci pada hari Sabat. Bukankah mereka juga bekerja? Berarti mereka melanggar dong hari Sabat. Tapi kenapa mereka tidak bersalah? Mungkin saudara akan menjawab, oh ya, oleh karena mereka ada di dalam kemah suci. Oleh karena mereka sedang mengerjakan tugas pelayanan mereka di dalam rumah Tuhan. Maka itu boleh. Lalu Yesus berkata, di sini ada yang melebihi bait Allah. Kok dia berani bilang seperti itu? Karena memang kalau ada sesuatu yang melebihi bait Allah, kira-kira siapa, saudaraku? Ya, saya mau bertanya, bait Allah itu rumah yang dibuat oleh manusia sebagai tempat penghormatan mereka kepada Tuhan, dan mereka berharap supaya Tuhan berkenan hadir di dalam rumah itu. Ya, karena memang ini sejarahnya ya, kemah suci Musa itu adalah tempat di mana Tuhan berkenan turun. Dan kalau Tuhan turun, hanya imam besar atau hanya Musa yang boleh bertemu di dalam ruang Maha Kudus untuk berbicara dengan Tuhan. Nah, manusia membuat sebuah rumah atau kemah untuk Tuhan supaya Tuhan turun dan berbicara kepada umatnya. Seperti itu. Nah, Tuhan Yesus berkata, di sini ada yang lebih atau ada yang melebihi bait Allah. Dia sedang berbicara tentang siapa di sini? Ya, ada makna yang terselubung yang sebenarnya saudara tentu tahu kalau saudara adalah orang Kristen. Kalau ada yang melebihi bait Allah, maka itu adalah Allah itu sendiri. Kalau ada yang melebihi rumah Tuhan, maka itu adalah Tuhan itu sendiri. Saudaraku, di sini ada Yesus. Yang kalau saya lihat di sini, dia terang-terangan loh berkata, di sini ada yang melebihi bait Allah. Maksudnya, aku nih Tuhan. Tetapi dia nggak terang-terangan sih bilangnya. Hanya kepada orang-orang yang dekat saja dia bisa menyatakan siapakah dirinya. Maka kalau saudara ingin mengenal Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat, mari mendekatlah kepada Tuhan, maka ia akan mendekat kepadamu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus juga berkata bahwa anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Jadi hukum-hukumnya orang-orang Farisi, mereka tuh memandang salah akan pemahaman di dalam Taurat. Hukum yang mereka pahami itu lebih kepada adat istiadat menurut hikmat mereka. Tetapi mereka melupakan satu belas kasihan. Murid-murid itu sedang lapar. Dan ketika mereka lapar, mereka memetik gandum untuk mereka makan. Itu boleh dalam pandangan mata Tuhan. Dan malah aneh kalau seandainya orang karena nggak dapat makan, lalu mereka tidak boleh mencari makan di hari Sabat, itu buat, ya itu aneh, itu tidak punya belas kasihan namanya.
ini adalah sudut pandang yang keliru. Jadi para hamba-hamba Tuhan atau para pelayan Tuhan atau para rohaniwan pada masa itu salah memaknai atau salah menginterpretasikan, salah menafsirkanlah kebenaran firman Tuhan mengenai hari Sabat. Hari Sabat yang Tuhan maksud itu, yang paling berkenan kepada Tuhan itu ialah ketika kita tetap menyatakan belas kasihan Tuhan. Tidak arogan demi sesuatu yang kita sebut sebagai hukum atau agama. Jadi Yesus justru memberikan dan menunjukkan kepada mereka bahwa di sini ada yang lebih daripada bait suci, dan di sini Anak Manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Yesus adalah Tuhan. Itu sebabnya kenapa Tuhan tidak memandang bersalah murid-muridnya yang memetik gandum dan memakan. Untuk alasan yang seperti ini. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pada akhirnya di saat Yesus mati dan sekaligus ia bangkit atas maut, Yesus menyatakan bahwa keselamatan itu tidak lagi oleh karena kita menuruti hukum-hukum yang tertulis di dalam Taurat ya, tetapi semata oleh karena anugerah di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Maka jangan lagi ada orang yang menghakimi saudara atau menyalah-nyalahkan saudara oleh karena saudara tidak lagi beribadah di hari Sabat. Saudara tidak lagi beribadah di hari Sabtu seperti itu. Tapi ya kalau misalnya ada orang yang masih tetap memelihara ini, bahwa seolah-olah mereka adalah orang keturunan Yahudi yang tetap memelihara bahwa ibadahnya hari Sabtu mereka tidak bekerja, ya selama itu untuk tujuannya memuliakan Tuhan ya silahkan saja. Tapi kalau kita mau terus terang ya belajar kebenaran firman Tuhan dan menyelami kebenaran firman Tuhan ini dengan mendalam, maka saya mau kasih tahu bahwa every day is blessing day. Karena empunya hari Sabat, karena empunya bait suci, Yesus Kristus itu sudah berkenan diam dalam hidup kita, tinggal dalam hidup kita. Maka kalau kita ini menjadi bait suci, menjadi rumah kediaman Tuhan, maka apapun yang kita kerjakan itu semua untuk Tuhan. Jadi apa yang membuat every day is a blessing day? Apa yang membuat setiap hari adalah Sabat? Ya karena kita adalah kemah sucinya Tuhan. Rasul Paulus dengan tegas berkata bahwa kita ini adalah bait suci. Karena roh Allah berkenan diam dalam hidup kita. Percayakah saudara bahwa roh Allah diam dalam hidup saudara? Kalau saudara percaya bahwa Tuhan selalu diam dalam hidup kita, itu berarti bahwa setiap hari itu adalah Sabat. Setiap hari adalah hari perhentian. Setiap hari kita beristirahat di dalam Tuhan dan Tuhan berkenan dalam hidup kita. Kalau dulu orang mempersiapkan satu hari khusus untuk melayani Tuhan, untuk berdiam diri, tidak boleh bekerja. Dimana kalau mereka bekerja, mereka akan dihukum. Tapi hari ini, ketika kita bekerja bersama Tuhan. Ketika kita melayani bersama Tuhan. Ketika kita ada dalam rumah tangga, Tuhan menjadi kepala di tengah-tengah rumah tangga kita. Itulah indahnya kehidupan orang percaya, karena Tuhan selalu ada di dalam kita dan kita di dalam Tuhan. Jadi pemahaman kita hari ini saudara ya mengenai hari Sabat, semoga boleh mencelikan mata, hati, dan pikiran saudara supaya saudara mengerti bahwa di sini ada yang lebih besar daripada bait suci, yakni Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan memberkati firman-Nya dan mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman yang sudah meneguhkan kami di kesempatan kali ini. Tuhan, kami berdoa supaya kepada setiap kami diberikan rasa haus dan lapar akan kebenaran. Untuk kami mau belajar dengan penuh kerendahan hati, bukan belajar dengan keinginan untuk mencari kesalahan, bukan belajar dengan keinginan untuk berdebat, tetapi semata belajar dengan kerendahan hati. Sebagaimana Yesus berkata, aku bersyukur ya Bapa, sebab semuanya Kau sembunyikan
bagi orang bijak, tetapi Engkau nyatakan kepada orang-orang kecil. Kami mau menempatkan diri kami sebagai orang-orang kecil, sebagai anak-anak yang polos, yang tidak mengerti apa-apa, yang siap diajar oleh Tuhan. Sehingga kami percaya Tuhan berbicara lebih banyak dan memberikan kami pengertian yang lebih mendalam. Kami dimerdekakan, kami dikuatkan, kami bertumbuh dengan benar Tuhan. Semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Di dalam kasih, di dalam perbuatan, di dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami bangga memiliki Tuhan Allah seperti Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita sudah sampai di penghujung program seri pendalaman Alkitab. Dan di perikop yang ke-48 ini kami berharap apa yang sama-sama kita pelajari di kesempatan kali ini boleh menjadi berkat dan kekuatan bagi setiap kita. Sampai bertemu lagi di dalam seri pendalaman Alkitab yang berikutnya. Kiranya kasih dan sukacita oleh pertolongan Roh Kudus senantiasa melimpah di dalam kehidupan saudara sekalian. Shalom.